Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seri SB Sihira, SIP MAP, dosen pada program studi Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Mujahidin World. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengantar Ilmu Politik. Kuliah pengantar ilmu politik ini menggunakan metode DEI atau Delivery, Interaction, dan Assessment yang mencoba berfokus pada student centered learning melalui diskusi, presentasi, studi kasus, dan problem based learning. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada mata kuliah pengantar ilmu politik merupakan mata kuliah wajib bagi semester 2 pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara di Istisipol Mujahidin World. Mata kuliah pengantar ilmu politik ini memiliki 2 bobot SKS selama 1 semester, dan bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah pengantar ilmu politik ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar mengenai konsep, teori, dan ruang lingkup ilmu politik, sehingga mampu memahami politik secara kritis, logis, dan ilmiah sebagai landasan dalam mempelajari ilmu politik. Capaian pembelajaran mata kuliah ilmu politik ini yakni CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar ilmu politik dan ruang lingkup kajiannya. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan sistem politik, kekuasaan, negara, dan pemerintahan. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis dinamika politik dan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, CPMK 4, mahasiswa mampu mengidentifikasi peran partai politik, kelompok kepentingan, dan media politik. Dan terakhir, CPMK 5, mahasiswa mampu menunjukkan sikap kritis, demokratis, dan etis dalam memahami fenomena politik. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yakni buku dari Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, dan kemudian buku dari Ramla Subakti, yaitu Memahami Ilmu Politik, dan buku dari Inu Kencana Syafi'i dengan judul Pengantar Ilmu Politik. Sistem pembelajaran pengantar ilmu politik ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran sinkronus dilakukan secara tatap muka, sedangkan perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan WhatsApp group untuk memfasilitasi mahasiswa berdiskusi perihal mata kuliah ini dan penugasan secara mandiri. Pembelajaran pengantar ilmu politik ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan materi dan kuis. Kemudian di UTS dilaksanakan pada minggu ke-8 dan minggu ke-9 sampai dengan ke-15 kembali ke pemaparan materi, dan selanjutnya UAS itu dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran yaitu kuis interaktif sebanyak 7 kali, penugasan sebanyak 7 kali maupun individu dan kelompok dengan rubrik penilaian yang disesuaikan masing-masing. UAS berupa proyek dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi pengantar ilmu politik. Bobot penilaian dari mata kuliah ini yaitu kuis sebanyak 10%, UTS 20%, tugas 30%, dan ujian akhir 40%. Berikut merupakan cuplikan pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Makin semangat semua ya. Oke, jadi adik-adik sekalian, hari ini
kita bahas tentang mata kuliah pengantar ilmu politik. Jadi di minggu kemarin kita sudah belajar terkait pengantar ilmu politik. Apa itu ilmu politik? Sebelum lanjut, silakan kalian absen dulu. Silakan di scan markernya. Oke, jadi ada sekalian di pengantar ilmu politik ini kita sudah belajar kemarin. Ibu mau evaluasi dulu. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu politik? Kekuasaan. Iya, benar sekali. Jadi kita politik itu adalah bagian dari sebuah kekuasaan. Hari ini kita belajar tentang anatomi politik. Anatomi politik itu adalah unsur-unsur yang memuat di mana struktur politik, kelembagaan, kekuasaan itu adalah bagian dari sebuah anatomi politik. Ya, di slide selanjutnya ada akar historik evolusi ilmu politik. Nah, jadi adik-adik sekalian kalau diperhatikan, jadi dalam ilmu politik itu ada namanya sejarah politik. Nah, sejarah politik itu yang pertama dari, kita lihat di sebelah kanan saya ada akar filosofi, itu ada tradisi kuno, kemudian ada namanya ilmu empiris modern, itu ke abad ke-19. Nah, di sini sejarahnya pada saat tradisi kuno itu fokusnya adalah pada kedudukan manusia. Jadi ilmu politik itu hanya pada zaman dahulu itu dia membahas terkait bagaimana kedudukan manusia itu sendiri, kemudian tujuan hidup dan asas rasional. Kemudian ada namanya apa? Yunani kuno. Ya. Jadi itu adalah ilmu yang dipelajari pada zaman apa? Pada zaman dulu. Jadi pada zaman dulu itu ilmu politik itu hanya membahas terkait bagaimana pengertian itu yang dikemukakan oleh Aristoteles. Kemudian ada juga Asia, India dan Cina. Itu hanya belajar tentang kesusastraan dan filsafat masa lalu. Nah, bedanya dengan kemudian dia bertransformasi ke abad 19. Nah, bedanya ilmu politik pada zaman dulu itu nanti kemudian mereka berkumpul kepada fokusnya pada fakta empirik dan iya sekali. Nah, kemudian kajiannya itu dipengaruhi oleh tradisi Eropa atau bisa dibilang dikatakan dengan tradisi Barat. Jadi, nah dalam tradisi Barat itu lebih dominan ke dipengaruhi oleh ilmu hukum, moral, politik. Nah, kemudian yang terakhir adalah Amerika Serikat. Nah, pada zaman modern itu berpihak kepada asas demokrasi yang dari kalian. Kemudian ada fakta empirik dan psikologi sosial. Nah, dari sini kalian sudah lihat kan ada dua, ada masa kuno dan ada masa modern. Coba, ibu minta satu, silakan angkat tangan. Siapa yang bisa bedakan? Bisa simpulkan ini? Ada yang bisa? Oke. Kalau tidak ada yang bisa, ibu lanjut ya. Jadi kesimpulannya bahwa ilmu politik itu ada sejak pada zaman kuno, bukan pada zaman sekarang. Nah, itu jadi dari orang-orang dulu itu sudah belajar bagaimana ilmu politik. Apa itu politik? Itu sudah ada. Sebelum kita lahir saja sekarang itu sudah ada. Nah, itu adalah bagian dari ilmu politik. Kemudian di sini di slide selanjutnya ada 5 papan rancang bangun ilmu politik. Nah, di sini klasifikasi disiplin ilmunya berdasarkan UNESCO pada tahun 1950. Yang pertama itu ada teori politik. Teori politik spekulatif dan normatif mengkaji sejarah, pemikiran politik, undang-undang dasar dan norma-norma yang menentukan tujuan sosial. Kemudian ada hubungan internasional. Nah, hubungan internasional ini ada namanya kajian eksternal negara, mencakup politik antar negara. Contoh yang terjadi di negara kita saat ini, bagaimana politik antar negara, politiknya Prabowo dengan apa? Amerika. Itu adalah salah satu politik antar negara. Kemudian setelahnya ada pembangunan politik. Nah, pembangunan politik ini adalah menganalisis dampak pembangunan sosial.
ekonomi terhadap susunan masyarakat dan institusi, khususnya pada negara-negara berkembang pada pasca Perang Dunia Kedua. Oke, selanjutnya, coba silakan diperhatikan piramida ini. Ini adalah arsitektur dasar sebuah negara. Jadi agar sekalian ini adalah dasar negara. Yang pertama itu adalah 4 unsur terbentuknya sebuah negara. Jadi negaranya kita ini bukan asal sudah ada negara, tapi ada unsurnya. Yang pertama itu ada wilayah. Nah, kenapa harus ada wilayah? Karena kalau tidak ada wilayah maka tidak ada sebuah negara. Ya, bagaimana mau bentuk kepemerintahan kalau tidak ada wilayah? Ya. Selanjutnya ada penduduk. Nah, penduduk itu adalah orang yang tinggal. Contohnya penduduk siapa? Iya, betul sekali, baik sekali ya, luar biasa. Kemudian setelah itu ada pemerintah. Nah, pemerintah ini adalah organisasi yang berwenang merumuskan dan keputusan mengikat. Kemudian terakhir kedaulatan. Nah, kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggal bagi kalian. Nah, internal untuk mengatur negara, mengatur warga, eksternal untuk mempertahankan dari ancaman. Selanjutnya ada matriks komparasi negara PS pemerintah. Apa sih bedanya negara dengan pemerintah? Sebelum lanjut, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang bisa angkat tangan? Silakan angkat tangannya. Ada yang bisa bedakan? Apa itu negara? Apa itu pemerintah? Negara itu wilayah. Iya. Kalau pemerintah yang mengatur. Oke, iya baik sekali. Kasih aplaus dulu untuk presiden. Silakan diperhatikan ya adik-adik sekalian. Nah, negara itu ada ruang lingkupnya. Jadi kalau negara itu ruang lingkupnya pertama luas dan ekstensif, kemudian mencakup semua institusi publik yang seluruh warga negara. Jadi semua kita bukan cuma kita yang ada di Bogor, seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kalau pemerintah ruang lingkupnya itu terbatas, hanya mencakup alat pelaksana otoritas dan sebagai kelompok yang sedang berkuasa. Jadi itu bagian dari pemerintah. Contoh pemerintah desa. Nah, itu bedanya. Kemudian kontinuitas. Nah, itu permanen dan berkelanjutan sebagai iya. Kemudian kalau dia pemerintah sementara berganti secara terus-menerus melalui mekanisme pemilu atau sistem. Jadi, kalau dikatakan kontinuitas, kontinu berarti kalau negara itu tetap dia berganti presiden, tetap negaranya negara Indonesia. Bukan pada saat misalnya Jokowi kemudian berganti ke negara. Tidak begitu. Makanya dia dikatakan dengan kontinuitas. Nah, kemudian dari segi kedudukan adik-adik sekalian. Nah, di sini ada negara itu otoritas impersonal, staf birokrasinya netral dan tidak terpengaruh kemudian rezim negara itu tidak ada pengaruhnya. Kemudian kalau ini berfungsi sebagai otak operasional yang sangat dipengaruhi oleh afiliasi dan kebijakan politik tertentu. Dan itu bedanya dengan pemerintah. Nah, kemudian yang terakhir ada representasi kepentingan, mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Kemudian kalau dia pemerintah sering mewakili kepentingan kelompok. Jadi kalau negara itu kepentingannya seluruh rakyat Indonesia yang mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau dia pemerintahan, seringkali dia hanya berdasarkan atas kelompok itu. Misalnya begini, contoh dari pemerintah Kabupaten Muol, pemerintah Kabupaten Toli-Toli, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pemerintah Maluku Utara itu beda. Ya? Nah, ya. Oke, selanjutnya adik-adik sekalian, ini kita ke slide selanjutnya. Ada mekanisme kepatuhan. 5 sumber daya kekuasaan. Sebelum lanjut, sudah pernah dengar kata kekuasaan? Apa itu kekuasaan? Iya, kekuasaan itu sesuatu yang melekat di diri seseorang atau suatu negara yang punya hak. Itu adalah kekuasaan. Contohnya, ini mekanisme kepatuhan. Nah, lihat dari sumber daya kekuasaan fisik,
sisi moralitas religius fenomena. Nah, tunduk pada hak moral dan nilai-nilai yang berkuasa. Kemudian ada personal dan keterkaitan emosional, ketertarikan psikologis, dan terakhir ada keahlian. Nah, kepercayaan bahwa pemegang kekuasaan memiliki kapasitas intelektual yang lebih. Nah, pemegang kekuasaan sekarang, ibu mau tanya lagi. Kira-kira siapa pemegang kekuasaan tertinggi? Pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini kita apa? Kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara, kekuasaan tertinggi apa? Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Perhatikan slide selanjutnya. Sambungan ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjutkan. Oke, silakan. Kalau kedaulatan tertinggi itu adalah di tangan rakyat. Kenapa selalu ada bahasa dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Karena kedaulatan tertinggi itu adalah di tangan rakyat. Oke, luar biasa. Kasih aplaus dulu untuk penyanyi. Oke, lanjut ya. Ini ada 3 dimensi evolusi kekuasaan. Tadi kepatuhan. Sekarang 3 dimensi evolusinya. Nah, dari konflik terbuka menuju kontrol pikiran. Ingat, dari pertama konflik terbuka. Nah, ini ada salah satu definisi menurut Robert Dahl. Kekuasaan konflik si A berhasil memaksa si B melakukan sesuatu yang awalnya tidak ingin dilakukan B, terlihat melalui representasi aktor yang menang dalam kain kebijakan secara terang, sanksi dan transparan. Perhatian, kemudian ada pencegahan agenda. Kekuasaan menghalangi. Si A menggunakan aturan atau nilai-nilai tertentu secara diam-diam untuk menghalangi si B memunculkan suatu isu ke ruang publik. Isu dibunuh sebelum sempat diperdebatkan. Kemudian ada yang ketiga, hegemoni ideologis. Itu menurut Stephen Lucas, kekuasaan manipulasi kesadaran si A mempengaruhi si B hingga si B merasa bahwa keinginan A adalah kepentingan sendiri. B melakukan perintah secara sukarela karena sistem pendidikan, informasi, dan sosial nilai tetap telah manipulasi pikiran. Nah, adik-adik sekalian, coba kalian perhatikan dari ketiga dimensi ini. Nah, apa dari ketiga dimensi ini, apa outputnya dari sebuah kekuasaan? Ini adalah kontrol pikiran. Dari konflik menuju kontrol pikiran. Kira-kira sekarang kita ini, kalau ada yang dibilang kita terjajah dengan perkembangan zaman, kita terjajah dengan perkembangan AI pada saat ini, dengan adanya perkembangan zaman, dengan adanya isu-isu publik, itu adalah termasuk dari evolusi kekuasaan. Nah, itu adalah bagian dari evolusi kekuasaan. Jadi dari 3 dimensi ini, secara tidak sadar kita dipengaruhi oleh aturan itu. Misalnya contoh di dalam pemerintahan di Kabupaten Buol yang lagi hot-hotnya sekarang terkait, kalau kalian lihat Facebook sekarang itu ada apa sekarang yang baru-baru kemarin malam lagi hot antara wakil bupati dengan mantan bupati. Nah, terkait masalah apa? Ada yang sudah nonton? Iya. Oke. Tidak ada yang nonton ya. Jadi itu masalahnya terkait rumah, kos-kosannya kalian yang ada di Panggung. Sudah. Asrama kita di Buol, sudah kan? Nah, kemudian ibu mau kaitkan dengan evolusi kekuasaan ini. Kira-kira bagaimana? Secara sadar kalian, kita terhubung antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Bogor. Nah, kekuasaan yang mengikat antara si A dengan si B, kemudian lahir itu. Nah, tidak bisa dipecahkan kan sampai dengan saat sekarang, karena jadi
Jadi polemik. Si Kabupaten Toli-Toli mengakui bahwa itu adalah haknya. Kabupaten kita juga mengakui itu. Itu adalah namanya revolusi kekuasaan yang tadinya milik si A, kemudian dengan perlahan jadi milik si B. Nah, itu adalah bagian dari sebuah politik. Adik-adik sekalian. Jadi kita sebenarnya harus bisa lebih memahami apa sebenarnya itu politik yang sesungguhnya itu. Bukan hanya berdasar kalau pengetahuan saya politik itu kekuasaan. Nah, tapi tanpa disadari juga kita berada di dalamnya. Oke. Ini slide terakhir dari Ibu. Selanjutnya ada dua paradigma kekuasaan Barat dan PS Jawa. Coba sebelum lanjut, coba silakan siapa yang bisa kira waktu tradisi Barat itu bagaimana? Sekarang ini kita berada di tradisi apa? Adopsi apa? Tradisi Barat atau masih tradisi Jawa? Apa? Itu lebih ke Barat-Baratan atau lebih ke Jawa-Jawaan? Hah? Tidak usah terlalu tegang ya. Jadi berarti kalian lebih ke barat-baratan atau ke Jawa-Jawaan? Oke. Jadi kekuasaan pada zaman itu kalau sekarang itu ada namanya tradisi barat yang abstrak, sifatnya abstrak. Itu hanya terlihat pada akibatnya dan aplikasinya. Nah, kalau itu tradisi barat ya, mohon maaf, ini ada tradisi Jawa. Jadi kosmisisnya nyata dan dapat dipusatkan. Kemudian sikapnya terhadap moral. Kalau Barat, kalau Jawa dia netral. Kalau Barat bermata, kenapa bisa dibilang bermata ganda kalau Barat? Penggunaan kekuasaan akan selalu dihakimi baik atau buruk secara moral. Itu ada di kita sekarang. Secara fisik mau kan banyak. Ada namanya bullying. Berarti kita adopsi budaya Barat karena sekarang itu khususnya di Bull ya, itu sudah ada. Kemudian ada sifat keabsahan dan legitimasinya. Nah, kalau Jawa sah dengan sendirinya, kalau Barat tidak sah dengan sendirinya. Jadi dari sekalian banyak yang lebih fokus ke Barat, bahkan tidak terjadi secara natural yang dibully-bully tadi. Padahal kalau di kita tidak bisa begitu, masih ada rasa empati sedikit. Kalau sekarang mana ada masa bodoh itu Rivaldo mau datang kamar, kalau dia jelek ya jelek. Nah, kalau begitu juga dia. Nah, sudah tidak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Nah, berarti kita sudah memang pada zaman sekarang sudah adopsi budaya Barat. Bahkan kalau dulu itu kita kalau berpakaian, kita khususnya mayoritas umat Islam ya adik-adik sekalian, kalau dulu jilbab harus segini. Kalau sekarang jilbabnya kita tarik aja sampai harus terlihat body ada hari kan? Jadi berarti yang lebih dominan apa kita sekarang? Lebih dominan budaya Barat kita. Tapi adik-adik sekalian, perhatiannya. Jadi sebelum Ibu tutup, coba ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, ada? Ibu kasih tugas hari ini ya. Ibu share tulisnya, silakan dikerjakan di rumah. Ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, itu adalah bagian dari anatomi. Jadi sudah kita belajar mulai dari tahapan awal tadi. Bagaimana sebenarnya itu mulai dari lembaganya, kekuasaannya, kemudian apa perbedaannya, itu adalah bagian dari sebuah
bagian-bagian tubuh-tubuhnya politik. Jadi kita tidak hanya belajar tentang apa itu sebenarnya politik, seperti apa politik itu kekuasaan tidak, tapi harus belajar juga bagian-bagiannya supaya kita lebih bisa paham dan kita lebih bisa menganalisis dan lebih bisa mengambil keputusan di dalam sebuah politik. Ya, adik-adik sekalian. Baiklah, adik-adik sekalian, itulah pemaparan dari Ibu. Tugasnya tolong diselesaikan. Nah, ini bukan akhir ya, selanjutnya di minggu depan kita ada pertemuan kembali. Kita insya Allah akan bahas tentang bagaimana partai politik. Nah, itu insya Allah akan kita bahas. Kemudian, nah, tugas tolong dikumpulkan. Yang tidak hadir hari ini silakan disampaikan ketua kelas, absennya tolong di-share ke Ibu ya. Yang tidak hadir. Oke, sebelum Ibu tutup kembali, ada lagi pertanyaan ini semua? Sudah? Oke, baik. Ini adik-adik sekalian, terima kasih. Nah, atas perhatiannya Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan pembelajaran dari mata kuliah pengantar ilmu politik yang saya ampu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh Civitas Akademikas Disipol Mujahidin Wol, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.